Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Perkenalkan, nama saya Agus Supriyadi. Saya mahasiswa Universitas Angga Buana di PKP Bandung. Bidang konsentrasi saya mengambil Magister Teknik Sipil. Nomor induk mahasiswa saya NIM 22122 51043. Saat ini saya sedang melaksanakan ujian tengah semester untuk mata kuliah ekonomi dan pengembangan wilayah untuk reflective review dari topik 1 sampai topik 6. Untuk ekonomi dan pembangunan wilayah. Analisis, baik saya langsung lanjutkan. Maaf sebenarnya dosen saya dengan Bu Andini Arditisa. Eh, dan kita lanjutkan. Ekonomi dan pengembangan wilayah, analisis teori infrastruktur dan efisiensi investasi regional. Struktur presentasi, alur pembahasan, bab 1 sampai 2 teori dan konsep ekonomi, wilayah, teori lokasi. Bab 3 analisis infrastruktur, growth pull, spread versus backwards effect. Bab 4 analisis basis ekonomi dan multiplier. Bab 5 koridor ekonomi regional. Bab 4 ICOR, konsep Kabupaten Bandung versus Kabupaten Garut menurut indeks Williamson. Bab 7 perbandingan ICOR Jawa Barat versus Sulawesi Tenggara atau Indonesia Barat versus Indonesia Timur. Bab 8 kesimpulan dan rekomendasi kebijakan. Klasifikasi dan teori dasar wilayah. Wilayah homogen dibedakan atas keseragaman internal, topografi, iklim, struktur, ekonomi. Contoh dataran pantai, utara Jawa. Wilayah fungsional terbentuk karena keterkaitan fungsional berpusat pada node kota atau pelabuhan dipengaruhi arus barang, jasa, tenaga kerja. Wilayah administratif batas ditetapkan secara formal oleh pemerintah, provinsi, kabupaten, kecamatan. Teori lokasi klasik Van Tonen, sewa lokasi, Weber, biaya minimum, Christaller, hierarki, pusat pelayanan. Itu kombinasi yang sangat tepat pada pendapat meneliti. Bab 2 studi kasus. Growth without development, pembangunan pertumbuhan tanpa pembangunan. Pertumbuhan PDRB tinggi menjadikan kesejahteraan meningkat. Pada wilayah Kalimantan Timur, PDRB per kapita 10 sampai 15 kali lebih tinggi daripada NTT, Papua. Sektor migas bersifat enklave sedikit menyerap tenaga kerja lokal. Backward dan forward linkage sangat lemah, nilai tambah hilang. Capital outflow ke Jakarta dan luar negeri. Kawasan industri Jababeka berjarak 50 kilometer dari Pelabuhan Tanjung Priok. Prioritas aksesibilitas infrastruktur meliputi tol Cikarang Dry Port. Teori Weber tidak kaku, menjadikan infrastruktur lebih dominan. Kurangnya tenaga kerja terampil lokal, menjadikan tambahan biaya yang kos lebih tinggi. Growth pool dan peran infrastruktur. Menurut Francois Perrox 1950, pertumbuhan pusat pada pool decroissance bukan serentak di semua tempat. Satu, saluran distribusi mengalirkan barang modal tenaga kerja dari kutub hinterland. Dua, reduksi friksi spasial menurunkan biaya transportasi dan waktu tempuh. Tiga, penguat aglomerasi memungkinkan skala ekonomi dan eksternal positif di kutub. Tanpa infrastruktur memadai, kutub pertumbuhan menjadi kantong terisolasi atau enclave yang gagal mendorong pemerataan. Spread effect versus backward effect. Spread effect aliran investasi dan modal ke wilayah sekitar, transfer teknologi inovasi, pemerintahan bahan baku lokal meningkat, lapangan kerja baru, hinterland, contoh Patimban dan Kertajati, jadikan Subang, Majalengka, Indramayu. Backward effect negatifnya tenaga kerja terampil migrasi ke kota, konsentrasi modal di pusat pertumbuhan, infrastruktur semakin timpang, daerah tertinggal makin terkuras. Contoh, wilayah Bandung 140 juta versus Cianjur 24,9 juta per kapita yang sangat jomplang jauh nilainya. Alat analisis ekonomi wilayah atau korelasi spasial global nilai +1 sama dengan klaster, -1 menyebar, 0 sama dengan acak. Lisa atau korelasi lokal menghasilkan peta HH, LL, HL, LH untuk spirit atau backwash. Shift share memisahkan pertumbuhan efek nasional, proporsional, dan daya saing wilayah. LQ location quotient
Mengidentifikasi sektor basis LQ lebih satu versus non basis dasar putusan investasi sektoral. Tipologi Klasen mengklasifikasikan wilayah keempat kuadran berdasarkan pertumbuhan dan pendapatan per kapita. ICOR Indeks Williamson efisiensi investasi dan ketimpangan distribusi pendapatan antar wilayah. Sektor basis dan multiplier efek. Sektor basis versus non basis. Dahulukan sektor basis berorientasi ekspor, mendatangkan pendapatan dari luar wilayah LQ dan lebih satu. Sedangkan sektor non basis melayani kebutuhan lokal. Jika sektor basis bisa terpenuhi kebutuhannya, maka bisa berorientasi untuk melanjutkan di sektor basis atau untuk berorientasi ekspor. Pertumbuhan wilayah digerakkan sektor basis melalui efek pengganda. Contoh wilayah rebana, transportasi dan pergudangan LG lebih satu kuadran satu. Contoh Mandailing Natal pertanian dominan 43,9% BDRB. Mekanismenya multiplier. Ekspor sektor basis menjadikan pendapatan wilayah masuk masuk wilayah pendapat belanja lokal dan sektor non basis berkembang. Efek berganda multiplier ke seluruh perekonomian lokal. Koridor pembangunan ekonomi, pendekatan spasial terpadu yang menghubungkan klaster industri, infrastruktur, dan SDM sepanjang jalur ekonomi. Teori basis, growth pool, studi kasus rebana, aglomerasi, sektor unggulan rebana, tantangan sektor perdagangan 28,28% BDRB namun mengalami perlambatan. Incremental Capital Output Ratio atau ICOR. Rasio tambahan investasi yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu unit PDRB. Rumusnya ICOR ya, sama dengan PMTB T dibagi delta PDRB T. Nilai ICOR 3-4, kategorinya efisiensi, interpretasinya optimal, setiap 3-4 investasi menghasilkan Rp1 tambahan output. Jika nilai ICOR negatif, kategorinya menjadikan distorsi, interpretasi, kontraksi ekonomi, krisis atau pandemi tidak dapat diinvestasi konvensional. ICOR Kabupaten Bandung versus Kabupaten Garut 2024. Aspek ICOR 2024, target pertumbuhan investasi baru dibutuhkan, efisiensi investasi. Kabupaten Bandung 4%, Kabupaten Garut 4,94% untuk ICOR 2024. Sedangkan target pertumbuhan 5,4% Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut 5%. Efisiensi investasi Kabupaten Bandung lebih efisien dibanding Kabupaten Garut yang kurang efisien. Mengapa dan Kabupaten Bandung lebih efisien ketimbang Kabupaten Garut? Faktor positifnya untuk Kabupaten Bandung, ekonominya beragam, infrastruktur memadai, kualitas SDM lebih tinggi, APBD-nya pun juga lebih tinggi 7,2 T. Sedangkan Kabupaten Garut pengabatnya dominasi sektor pertanian tradisional yang produktivitasnya rendah, infrastruktur terbatas, konektivitas rendah ke pusat ekonomi. APBD-nya juga sangat jauh yaitu 4,92 T yang namun cukup efisien, namun masih cukup, namun efisiensinya yang rendah. Menurut Indeks Williamson Jawa Barat 2024, itu tabelnya, grafiknya. Ekor Jawa Barat 2019-2022, ekor Jawa Barat atau 2019 di atas ideal tapi masih terkendali, namun pada saat pandemi 2020 PDRB negatif, ekor tak bermakna. Pada 2021-2022 mulai pemulihan, diminishing returns, basis ekonomi jenuh. Sedangkan wilayah Indonesia Timur pada 2019 sampai 2022, 2019 ekonomi core-nya dalam rentang ideal. Untuk wilayah Sulawesi Tenggara pada saat pandemi ekor negatif dan sangat tinggi tak representatif atau distorsi krisis ekstrim. Pada 2002 pemulihannya 3,79 yang sangat cepat. Output gap-nya besar menjadikan catch up growth yang kuat. Jabar versus Sulawesi Utara, perbandingan yang komprehensif. Ya, kita lihat 2019, ICOR-nya Jabar lebih tinggi 96 atau 2 kali lipat dibanding Sulawesi Utara. Mengapa ekor Jabar lebih tinggi keunggulannya? Infrastruktur memang matang, aglomerasi, IPM lebih tinggi, investasi konsisten.
Tantangan Sulawesi Utara, infrastruktur terbatas, transportasi dan energi, hak ulayat, birokrasi perizinan, perlambat investasi, SDM lokal terampil terbatas, biaya logistik tinggi akibat topografi dan geografi. Kenapa Sultra lebih efisien? Karena output gapnya besar menjadikan low hanging fruits belum termanfaatkan. Investasi kecil di basis di dampak relatif besar. Cash up growth, teori konvergensi ekonomi. ICOR mengukur efisiensi marginal bukan rata-rata. Rekomendasi kebijakan berbasis teori. Teori pertumbuhan endogen, alokasi ke inovasi. Teori Big Push, koridor ekonomi terpadu. Institusional ekonomik OSS penuh di seluruh daerah. Desentralisasi fiskal berbasis kinerja, formula Dauk-Dak, Spirit Effect, Mirdal, infrastruktur konektivitas dua arah, jalan rel digital, dan sebagainya. Ringkasan temuan analisis berikut. Ngikor ketimpangan Jabar, Kabupaten Bandung versus Garut, pasca pandemi 2022, Jabar versus Sulawesi Utara 2019. Kesimpulan tiga insight utama. Satu, efisiensi menjadikan volume investasi wilayah dengan investasi kecil, investasi utara bisa lebih efisien dibandingkan wilayah dengan investasi besar. Backwash dominan di Jabar. Membuktikan bahwa pertumbuhan di Bandung Raya, Bekasi, Karawang belum diikuti pemerataan wilayah Selatan Tenggara. Spirit efek lemah. Tiga, investasi harus berbasis kualitas, kerendahan, big Push, dan kelembagaan menegaskan infrastruktur fisik saja tidak cukup, diperlukan SDM dan inovasi reform masih birokrasi dan konektivitas dua arah. Baik, saya akhiri untuk ekonomi pembangunan wilayah. Akan saya lanjutkan untuk mata kuliah kedua, pengembangan prasarana wilayah dan perkotaan. Nama saya Agus Supriyadi, NIM 221225104, dosen mampu Bu Andini Radisa. Saya mengambil program Magister Teknik Sipil. Saat ini saya semester 2, semester 2 mata tahun ajaran genap 2025-2026. Gambaran umum materi. Bab satu, sistem infrastruktur wilayah dan kota. Bab 2, pengelolaan prasarana wilayah dan kota. Bab 3, komponen prasarana dan sistem drainase. Bab 4, infrastruktur air bersih perkotaan. Bab 5, infrastruktur energi. Bab 6, infrastruktur transportasi. Bab 7, dua ulasan paper akademik pilihan saya. Bab satu, sistem infrastruktur wilayah dan kota. Definisi infrastruktur, socio-technical system, infrastruktur tulang punggung sistem fasilitas fisik, jaringan, dan layanan dasar untuk mendukung fungsi ekonomi sosial lingkungan. Menurut GIG 2010, bukan hanya aset fisik statis, melainkan sistem sosioteknis yang mengintegrasikan. Menurut GILS 2004, wilayah ruang geografis dengan kesatuan sistem administratif fungsional menurut Undang-Undang Nomor 26 2007 Pemerintah Republik Indonesia. Kota permukiman berdensitas tinggi, ekonomi non agresi sebagai pusat wilayah sebagai pusat pelayan hinterland. Safrizal 2018. Peran strategis infrastruktur, fungsi ekonomi mendorong pertumbuhan, meningkatkan produktivitas, memperluas akses pasar, menciptakan multiplier efek, peningkatan 1%. Investasi struktur, PDRB naik 0,2 sampai 0,5% menurut Calderon Servan. Fungsi sosial meningkatkan aksesibilitas layanan dasar. Fungsi spasial membentuk struktur ruang, fungsi lingkungan dan ketahanan mendukung green infrastruktur, meningkatkan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim. Paradigma tradisional versus modern, cara pandang, fisik statis menjadi terhubung sistem terhubung sosioteknis, pendekatan sektoral dan terpisah, jadikan holistik lintas sektor, teknologi konvensional, digital, BIM, IoT, Industri 4.0, 4.0. Tujuan fokus konstruksi menjadikan fokus manfaat, efisiensi, sifat reaktif, preventif, adaptif, partisipasi terbatas, melibatkan masyarakat dan memangku kepentingan. Paradigma tradisional versus modern, cara pandang fisik statis, sistem terhubung sosioteknis, pendekatan sektoral terpisah, sifat reaktif, preventif, partisipatif terbatas, melibatkan masyarakat dan memangku kepentingan. Bab 2, pengelolaan prasarana wilayah dan kota. Pola spasial dan pengelolaan infrastruktur diatur dalam Undang-Undang 26 2007 tentang penataan ruang UPR, tata ruang, jadikan struktur ruang dan pola ruang. Hierarki 7, arah spasial, nasional, regional, provinsi,
Klasifikasi pengelolaan infrastruktur strategis nasional, dua infrastruktur provinsi, infrastruktur lokal, kerangka MP3I, 6 koridor ekonomi utama dengan tiga pilar pengembangan ekonomi, konektivitas nasional, dan pemanfaatan SDM dan iptek. Kewenangan pemerintah dalam infrastruktur Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, urusan absolut pusat dan urusan konkuren dibagi pusat, provinsi, kabupaten, kota. Prinsipnya pembagian kewenangan, akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas. Pusat lintas provinsi, negara, dan strategis nasional. Provinsi lintas kabupaten, kabupaten lingkup lokal. Total anggaran daerah 1.300 triliun, 938 triliun, 4,402 triliun. Signifikan peran daerah sangat besar. Kata kuncinya menurut Wall of Government, kolaborasi dan sinergi lintas pemangku kepentingan. Komponen prasarana sistem drainase. Definisi sistem drainase. Drainase sistem un- definisi dan sistem drainase. Drainase sistem untuk menangani kelebihan air di atas atau bawah permukaan. Drainase konvensional membuang air secepatnya ke sungai. Drainase modern yaitu konservasi dan pengendalian terpadu air hujan sebagai aset. Hierarki primer, mayor, sekunder, tersier, kuarter. Sistem polder, saluran drainase plus kolam retensi plus pompa sebagai satu kesatuan pengelolaan terpadu. Strategi pengelolaan drainase berkelanjutan. Fungsi modern drainase. Hidrologis, model pengelolaan, government based, komponen ecodrain, rainwater harvesting, tantangan tanah lempung, perumahan tidak beratur, 4 kriteria keputusan, teknis, kapasitas ekonomi, biaya, lingkungan, resapan. Infrastruktur air bersih perkotaan, sumber daya air dan ketahanan sumber baku. Indonesia peringkat kelima sumber daya air di dunia, potensi 7 triliun kubik per tahun, namun distribusi sangat timpang. Jawa hanya 4-6%, sumber air nasional dihuni 5-60% penduduk Indonesia, tekanan ekstrim, ketahanan sumber baku, kapasitas menjamin kuantitas, kualitas, tantangan degradasi, kualitas air baku, penurunan air tanah, alih fungsi lahan, resapan, konflik antar sektor. Konservasi, modernisasi, sistem air bersih, konsep water sensitivity, kota spon, kota menyerap, menyimpan, dan mengelola air hujan. Praktik konservasi, rainwater harvesting, sumber resapan. Spam regional, contoh Jatiluhur, 1 400 liter per detik untuk Bekasi. Teknologi modern IPA, aerasi, koagulasi, populasi. Target SDGs 6, 100% akses air bersih 2030, perlu skema KPBU dan kolaborasi pemerintah, swasta, masyarakat. Infrastruktur energi, definisi, karakteristik, dan fungsi infrastruktur energi. Infrastruktur energi, seluruh fasilitas produksi, transmisi, distribusi energi dari sumber ke konsumen, menurut Kementerian PUPR. Karakteristik skala pelayanan bervariasi monopolistik, alamiah, investasi awal tinggi bergantung faktor lokasional. Fungsi pelayanan dasar menggerak ekonomi. Teori Grootpool, teori multiplier effect, dan infrastruktur linkage, teori keterkaitan fungsional antar infrastruktur. Integrasi tata ruang dan transisi energi, potensi EBT, energi baru terbarukan 333 gigawatt PLTS, PLTB, PLTM, 60% layak nih finansial. Tantangan belum ada RT/RW yang mengintegrasikan klasifikasi lahan EBT, mekanisme integrasi renewable energy, zona, koridor transmisi, kartu induk. Permen SDM 10 2025. Target bauran EBT, just transition, masyarakat daerah tambang harus menjadi penerima manfaat, bukan korban transisi energi. Infrastruktur transportasi, definisi hierarki dan level of service loss. Infrastruktur transportasi, sistem fisik, pergerakan manusia dan barang, pendekatan multimoda, integrasi jaringan fisik, jadwal, keterpaduan waktu, hierarki jalan, arteri, jarak jauh 60 meter per jam, kolektor, lokal, level of service sangat lancar hingga F, macet total, sistem primer antar kawasan menerus, dan sistem sekunder dalam kota, sesuaikan dengan fungsi kawasan. Digitalisasi, sustainable transportasi, dan resiliensi, smart mobility, load, big data, ISIG, manajemen lalu lintas adaptif,
transportasi berkelanjutan, efisiensi energi dan rendah karbon, resiliensi, redundansi, jalur alternatif, robustness fisik. Indonesia memiliki wilayah kepulauan resiliensi kritis karena banyak daerah hanya memiliki satu jalur koneksi. Sinkronisasi tata ruang, transportasi LUTI dan TOT, prasyarat mutlak sistem perkotaan berkelanjutan. Ulasan paper akademik. Satu, paper satu, ketahanan infrastruktur klaster perkotaan, NG et al. 2018. Konsep urbanisasi berbentuk mega region Jabodetabek. Delta infrastruktur sangat independen. Kerangka ICT NRM 7 dimensi. Struktur organisasi keterlibatan masyarakat. Studi kasus Teluk Raya GHK Makau dan Delta Yangtze. Kolaborasi fisik maju manajemen risiko lintas batas. Tantangan unik klaster. Siapa pemimpin ketahanan regional, keselarasan prioritas kota, relevansi Indonesia, koridor ekonomi Kertosono, kawasan metropolitan Bandung Raya, Jabodetabek. Paper 2, integrasi perencanaan tata ruang dan energi. Knut Stockhauser et al. 2011. Argumen utama EBT, energi baru terbarukan khususnya biomas, secara intrinsik bergantung pada ruang, pengelolaan sumber daya. 4 4 arketip spesial pusat perkotaan suburban, kota kecil, pedesaan. Konsep ekologi of scale versus economy of scale. Kritik suburbanisasi, kawasan suburban, kelemahan terlalu normatif, kurang konteks sosial politik, generasi Eropa perlu adaptasi untuk Indonesia. Kesimpulan, infrastruktur pelaksana wilayah dan kota merupakan sistem sosioteknis yang terintegrasi, mencakup drainase, air bersih, energi, dan transportasi yang harus direncanakan secara holistik, berkelanjutan, dan keadilan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.